Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Ini sudah full tim, alhamdulillah. Ya, nanti Ibu lanjutkan dengan materi. Oh ya, untuk pertemuan kemarin minggu lalu anak-anak sudah belajar apa saja nggih? Menyambung yang pertemuan lalu. Masih ingat? Kita hari ini adalah mengacu pada ini kompetensi dasar ya. Yaitu di sini sama seperti pertemuan minggu yang lalu adalah menceritakan kembali isi cerita rakyat yang dibaca dan didengar. Nah, untuk tujuannya di sini agar kalian mampu menyusun, nih anak-anak ya, mampu menyusun kerangka cerita rakyat yang telah diperdengarkan dengan hari ini sudah siap semuanya ya mengikuti materi pelajaran. Oke, nah sekarang Ibu tampilkan dulu untuk video stimulus dari cerita bawang merah bawang putih. Oh iya anak-anak, sebelum Ibu menampilkan video bawang merah bawang putih, di antara kalian masih ingatkah cerita bawang merah bawang putih itu anak-anak? Kira-kira cerita yang berkisah tentang apakah? Ya, siapa yang masih ingat? Silahkan di antara kalian. Bawang merah bawang putih. Siapa yang mau berpendapat ya? Bisa kalian simak terlebih dahulu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dengan anak. Bu, ini ada suaranya enggak? Saudagar hendak menikahi. Ada suaranya enggak? Enggak ada suaranya ya? Ini? Enggak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oh. Kalau gambarnya ini terlihat? Terlihat, Bu. Oh iya, coba saya tampilkan ini ya. Oke, sedikit-sedikit ya, coba. Enggak kedengaran ya. Ada dihukum, tubuh Bawang Putih jadi kian kurus. Suatu hari ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal harganya. Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang Putih menceritakan semuanya. Aduh, Bawang Putih. Sesampainya di rumah nenek tua, Ibu Tiri dan Bawang Merah mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian, Ibu Tiri dan Bawang Merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Laba-laba dan kelabang. Segera saja mereka digigit ular. Apa ini? Wah! Kini, perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Tadi terlihat tidak ceritanya? Enggak dengar ya? Oke, sebentar. Kalau ini kemudian diceritakan, sebentar ya anak-anak ya. Oke, saya stop dulu aja. Oke ya, dari bawang merah bawang putih sebetulnya ceritanya juga terkenal ya anak-anak ya. Nah, itu semacam dongeng seperti itu. Nah, di antara kalian kalau melihat tadi, menyimak sedikit ya,
atau melihat gambarnya tadi tentang cerita bawang merah bawang putih. Kira-kira kalau menurut kalian isinya tentang apa ya anak-anak ya? Ada yang mau berpendapat di antara kalian? Nah, ini nanti kita masuk ke menyusun kerangka cerita ya. Nah, nanti bisa kalian lihat di sini, Ibu nulis di sini ya. Nah, menyusun kerangka cerita. Ini ya. Nah, di sini menyusun kerangka cerita ya anak-anak ya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, kira-kira dan ditemukan apa saja anak-anak? Kemudian ini tentang apa? Misalkan temanya. Ini ya. Tema. Kemudian di sini ada yang namanya latar. Nah, ya. Ada juga ya nanti ada latarnya, tempat, waktu, suasana. Seperti itu anak-anak. Masih ingat kalau kalian tadi menyimak ini video tadi ya cerita rakyat bawang merah bawang putih, kira-kira dari situ tokohnya siapa saja anak-anak yang terlibat di dalamnya? Misalkan bawang merah, wataknya bagaimana? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Jahat yang bawang merah. Jahat. Oke, yang lainnya. Siapa ya ini? Naila Hairunisa coba. Tokoh apa yang masih ingat tadi? Selain bawang merah, wataknya bagaimana? Coba Naila bisa berpendapat. Atau yang lainnya yang mau berpendapat? Silahkan. Untuk Monik, silahkan Monik. Tokohnya bisa disebutkan selain bawang merah. Bawang putih. Iya, bawang putih. Oke, wataknya kira-kira bagaimana Kak? Baik hati. Ya, baik hati. Kemudian ada tokohnya ya, banyak ya. Ada ibu, kemudian ada nenek, seperti itu ya. Nah, ada juga ibunya bawang merah di sini. Tokohnya bagaimana anak-anak? Ibu dari Antagonis. Jahat. betul ya. Oke, betul antagonis jahat. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali di sini bagaimana cara menyusun kerangka cerita. Nah, kita lihat di sini bersama ya anak-anak ya untuk materinya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ya bisa dilihat terlebih dahulu anak-anak. Oke ya, ini ya. Nah, untuk bawang merah, bawang putih, di sini yang jelas judul ceritanya seperti ini, kemudian tokoh. Nah, tokoh dan karakternya tadi ya yang sudah disebutkan, ada ibu bawang putih, kemudian bawang merah. Ya, kemudian di sini ada ayahnya. Nah, kalau settingnya bagaimana anak-anak? Untuk settingnya ada latar, waktu, dan tempat. Kira-kira tadi kalau kalian lihat di bawang merah, bawang putih tadi, kira-kira untuk latar tempatnya di manakah? Ada yang Di rumah. Oke, di rumah ya. Kemudian suasananya bagaimana anak-anak kalau kalian lihat dari video tadi? Suasana dari ceritanya tadi, bawang merah, bawang putih. Sedih. Sedih ya, karena di situ ada perlakuan tadi ya dari ibunya bawang merah. Oke ya, ntar Ibu lanjut lagi ke sini. Oh iya, untuk ini ya, untuk apa namanya? Nah, untuk materi ini nanti Ibu sudah unggah di sini ya anak-anak ya, di Google Classroom. Nah, kemarin sudah Ibu upload semua. Nah, nanti bisa dicek di Google Classroom ya, di kelas kalian, nanti di tugas kolom tugas juga. Oke, saya kembali lagi ke sini dulu. Ini ya, jadi di sini untuk ini, nah, untuk masing-masing ceritanya. Nah, ini ya anak-anak ya sebetulnya ya. Nah, nanti ini Ibu unggah juga untuk teks cerita bawang merah bawang putih ini ya. Nah, seperti ini untuk bawang merah bawang putih. Jadi kalau kalian bisa diceritakan sedikit anak-anak untuk bawang merah bawang putih ini kisahnya kira-kira tentang apa anak-anak? Yang ini ya untuk bawang merah bawang putih. Oke, ada yang mau berpendapat?
bisa menceritakan sedikit saja untuk bawang merah, bawang putih? Tentang apa kira-kira isinya anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Sebelum nanti kita ini ya, nah kita belajar bersama untuk menyusun kerangka cerita berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, tadi ceritanya tentang apa anak-anak? Kira-kira untuk bawang merah, bawang putih? Ada yang mau berpendapat? Siapa yang mau berpendapat? Silahkan. Tentang apa? Ya, Bu. Oke, Alia, Launa, silahkan. 2 orang gadis yang memiliki sifat yang bertolak belakang. Iya ya, bertolak belakang. Silahkan Dan dilanjutkan. ibu tirinya yang tidak adil dan pilih kasih. Ya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, itu tadi ya dari Alia Launa sudah bagus sekali, sudah berpendapat. Kira-kira untuk pendapat lainnya sama semua? Isinya untuk bawang merah, bawang putih seperti itu anak-anak? Ada yang berpendapat lain? Silahkan, bisa menambahkan mungkin sama semua? Oke ya, Ibu lanjut lagi. Oke, terima kasih untuk Alia ya atas ini jawabannya atau tanggapannya. Dahulu di sini dalam menyusun kerangka cerita ya. Nah, ini menyusun kerangka cerita nanti berdasarkan kelompok yang kemarin. Di sini ada kalian silahkan menentukan tokoh dan karakternya. Kemudian di sini ada tempatnya. Ini anak-anak ya. Kemudian ada waktunya. Nah, untuk awal ceritanya kalian bisa menuliskan di sini ya sedikit ya awal cerita awal mulanya bagaimana. Kemudian di sini ada awal masalah yang muncul, puncak masalah. Di sini ada permasalahan ya antara ini ya bawang merah dan bawang putih sama ibu tirinya tadi. Hingga akhirnya ada di sini yang namanya solusi atau pemecahan masalah. Kemudian ada akhir ceritanya ini ya akhirnya menikah ini ya untuk bawang putih dan raja seperti itu. Nah, oh iya anak-anak, di sini ada pesan moralnya. Nah, misalkan di sini dari bawang merah, bawang putih, pesan moralnya apa anak-anak? Amanatnya begitu. Ada yang mau berpendapat? Pesan moral atau amanat dari cerita rakyat bawang merah, bawang putih anak-anak? Coba ini, siapa ini yang berpendapat? Siapa? Tadi siapa suaranya ya? Nggak boleh pilih kasih, Bu. Oh iya, betul. Tidak boleh pilih kasih. Oke ya, ada lagi yang berpendapat lain? Mau berpendapat? Oke ya, tidak ada yang berpendapat. Ada yang mau ditanyakan anak-anak untuk hari ini untuk menyusun kerangka cerita ya. Nah, kemudian nanti ada ini ya, menyajikan isi cerita secara lisan, nanti ada aspek lisannya. Oke, lanjut ke ini anak-anak ya, langsung ke ini saja, ke kelompokan ceritanya, kelompok cerita ya. Yang ini, yang kemarin. Nah ini ya, yang kemarin ya, untuk kelompok presentasinya, bisa kalian lihat bersama di sini. Nah, kelompok cempaka, mawar, sangkuriang, melati, kemudian lidah buaya, kemudian kemuning, asal usul kota Surabaya, anggrek, keong mas. Nah ini ya. Oke, nanti penilaiannya bagaimana? Nah ini untuk penilaiannya. Oke, langsung ke ini aja ya anak-anak ya. Langsung ke LKPD-nya, ke tugas kelompoknya. Di sini ya, ini sudah Ibu berikan teksnya, kemarin sudah Ibu bagi dan unggah di Google Classroom. Nah ini ya masing-masing cerita dari kalian, keong mas dan sebagainya, timun mas. Oke. Oke, sebentar dulu. Ya ini Bu. Oh iya, untuk bercerita ini kalau yang kemarin sudah tampil ini ya, menentukan isi pokok kemarin. Nah ini ada salah satu contoh pemodelan juga. Nah ini ya, ini kebetulan ini ya pemodelannya dari siswa SD ya. Nah, yang bisa ini bercerita.
menceritakan kembali. Sebentar. Oh, ini agak error ini. Sebentar. Oke ya. Agak error. Langsung saja saya kesini lagi ya. Oke, langsung ke sini saja. Nah ini ya, jadi langsung ke sini saja untuk menceritakan kembali atau mau presentasi ini ya untuk ini. Ya ini menceritakan kembali. Kalau yang menyusun kerangka ceritanya seperti ini anak-anak ya. Nah untuk LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya seperti ini. Seperti biasanya anak-anak nanti bisa kalian di sini berikan kelasnya, kemudian nama kelompok ya, nama kelompok, kemudian nama siswa, anggota siswanya. Nah untuk instrumen soalnya seperti ini anak-anak ya. Berdasarkan teks cerita rakyat dan video sesuai judul cerita rakyat masing-masing kelompok yang telah diunggah sebelumnya di Google Classroom. Dan kemudian selanjutnya menyusun kerangka cerita rakyat tersebut ya. Kemudian dituliskan pada kolom seperti ini yang tersedia. Nah setelah itu masing-masing dari kalian setiap kelompok berpresentasi hasil pekerjaannya. Nah, lewat Zoom ini ya, dan siswa lain atau kelompok lain bisa memberikan tanggapan. Nanti bisa bercerita sedikit mungkin di sini isinya tentang apa, kemudian tempatnya, waktu, sama seperti pertemuan sebelumnya ya anak-anak ya. Begitu. Sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ini Ibu beri waktu untuk diskusi dulu. Berapa menit? 10 menit mungkin ya, atau 5 menit. Sudah diskusi ya kemarin, atau kan pertemuan sebelumnya ini ya sebetulnya. Oke, ada yang mau presentasi kelompoknya? Kelompok siapa? Coba ini. Kelompoknya siapa saja, atau mau bercerita? Bercerita sedikit begitu, ceritanya nanti berantai ya antar kalian, dibagi saja masing-masing kalian bercerita beberapa kalimat begitu tentang isi cerita rakyat dari video yang telah dibagikan kemarin. Oke anak-anak, atau Ibu tunjukkan yang video kelompoknya Reva. Oke, mana kelompoknya Reva? Nah ini yang kelompok Ibu mau presentasi ini yang kerangka. Oh iya, sebentar anak-anak. Oke, yang kelompok kerangka dari kelompok manakah? Silahkan. Melati, Bu. Kelompok Melati, Bu. Oke, kelompok Melati. Silahkan untuk presentasinya, bisa siapa ketuanya? Bisa langsung presentasi. Ya, silahkan kelompok Melati diperkenalkan anggotanya. Kelompok Melati. Ya, silakan. Siapa saja anggotanya? Langsung saja. Atau mau presentasi dari sini? Ada ininya enggak? PPT-nya atau tulisannya gitu? Enggak? Ada, Bu. Ada. Apa mau presentasi dari sini? Saya share gitu? Boleh, Bu. Oke, ya ini sudah. Silakan bisa di-share, dipresentasikan. Sudah Ibu jadikan besar ya. Coba. Oke. Terima kasih. Nah, sebentar. Bentar, Nak. Oke. Silakan. Pertamanya gimana, Bu? Ya, Dari silakan. kelompok Melati. Betul, seperti yang kelompoknya kemarin Cempaka ya. Silakan. Kami dari kelompok Melati akan mempresentasikan kerangka cerita rakyat. Anggotanya disebutin, Bu. Nggak usah, langsung aja, nggak apa-apa. Silahkan. Nanti gantian ya. Judul ya, Bu.
Menurut ceritanya Roro Jonggrang, tokoh dan karakter dalam ceritanya, Roro Jonggrang itu wataknya tuh pembohong, terus dia sopan santun. Sedangkan Bandung Bondowoso itu jahat dan dia suka menyuruh. Setting tempat itu di Kerajaan Prambanan. Kalau setting suasananya itu tegang dan setting waktunya itu pagi hari. Oke. Nah, bisa diceritakan mungkin sedikit tentang isinya. Nah, ini kan panjang ya, Nak ya. Ya, silakan anggota lain bisa melanjutkan dari ini ya, kelompoknya Melati. Isinya? Iya, isinya silakan, Nak. Isinya bercerita tentang kerajaan Prambanan yang ingin dikuasai oleh kerajaan Pengging. Karena tentara kerajaan Prambanan tidak mampu menghadapi mereka, maka kerajaan Prambanan pun kalah. Dan sekarang kerajaan Prambanan dikuasai oleh kerajaan Pengging, dan rajanya bernama Bandung Bondowoso yang sangat jahat dan kejam. Oke. Pada suatu ketika, Bandung Bondowoso tertarik dengan Roro Jonggrang. Tetapi Roro Jonggrang tidak mau, dan dia memberikan syarat kepada Bandung Bondowoso untuk membuat 1000 candi dalam waktu semalam. Bandung Bondowoso meminta bantuan Jin untuk membangun 1000 candi tersebut. Roro Jonggrang yang mengetahui itu membuat siasat untuk menggagalkan rencananya. Dia dan berdayang-dayangnya mengelabui jin-jin tersebut, dan jin itu ketakutan karena mengira sudah akan timbul matahari. Bandung Bondowoso pun menyadari jika itu adalah ulah Roro Jonggrang, dan dia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung untuk melengkapi 1000 candi itu. Oke, bagus. Amanatnya jangan suka mengingkari janji kepada orang lain. Oke, sudah baik ya untuk kelompok Melati. Ya, kelompok presentasi tadi sudah presentasi. Nah, dari kelompok Melati tadi, yang presentasi, adakah kelompok lain yang mau menanggapi atau menambahkan, memberi masukan mungkin terkait tadi yang dipresentasikan? Sudah sama semua, itu isinya tentang seperti itu untuk Roro Jonggrang. Silahkan, ada yang mau menambahkan mungkin atau memberikan komentar, masukan dari kelompok Melati. Freda mau menambahkan atau Monik, silahkan. Farah, kelompok lain selain kelompok Melati. Naila, Alia, Fadila, silahkan. Sama semua ini pendapatnya ya. Gimana anak-anak? Apa Bu? Oh, sama semua, oke lah ya. Oke, sudah sangat baik ya anak-anak. Untuk hari ini sudah sangat bagus ya, sudah ada yang presentasi. Untuk pertemuan berikutnya bagi yang belum, Ibu harap nanti kelompok lain ya bisa presentasi, atau pertemuan berikutnya nanti bisa bercerita begitu ya. Nah anak-anak, untuk hari ini ya, pertemuan kita hari ini dapat kita simpulkan bersama anak-anak untuk pelajaran kita, yaitu bagaimana anak-anak untuk cita rakyat itu, bahwa di dalam cita rakyat bagaimana anak-anak isinya terkandung apa? Kira-kira yang dari kalian tadi belajar, ada yang mau berpendapat? Disimpulkan? Lila atau Farah atau lainnya? Naswa, Reva, Najma, Tiara, Dinar? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Mutia, Hardika? Kira-kira dapat disimpulkan apa anak-anak untuk hari ini pelajaran kita, cerita rakyat itu harus dilestarikan. Nah, kira-kira kita harus belajar tentang cerita rakyat itu manfaatnya untuk apa anak-anak? Silahkan, ada yang mau berpendapat? Mungkin Tania atau Sabrina? Naila, Sabrina. Untuk hari ini kita akhiri
kalian hari ini sudah sangat baik ya, sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat dan tadi juga sudah bagus presentasinya. Semoga di pertemuan berikutnya anak-anak masih presentasi dan melanjutkan kembali yang belum presentasi untuk kelompok berikutnya, semoga lebih baik lagi. Oke, dari Ibu cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.